Makin kesini, Anies makin berani menyenggol siapa saja secara vulgar. Belum lama ini, Anies nyebut ada Menko yang mau ubah konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta Utara belum lama ini. Anies menyebut tak pernah terbayang jika pernyataan itu berani disampaikan oleh seorang Menko, karena sebelumnya tidak ada yang demikian. Dia mengaitkan pernyataan Menko itu dengan kualitas demokrasi, yang dalam pandangannya tidak mengalami penurunan. Tapi orang-orang tertentu tidak berkomitmen pada demokrasi, lebih berani mengungkapkan pemikirannya. Anies juga mengajak pendengarnya untuk melawan narasi-narasi semacam itu. Sekilas pernyataan ini terdengar heroik dan berani, tapi ketika dikejar wartawan, Anies tidak mau menyebut nama Menko tersebut. Dia tidak berani. Anies itu hanya berani lempar batu sembunyi tangan. Dia sengaja membuat narasi perlawanan agar orang-orang tersulut, supaya publik mempersepsikannya sebagai sosok yang pemberani dalam mendobrak penguasa. Tapi Anies tak segarang itu, karena jika dia berani menyebutkan nama Menko tersebut, otomatis akan ada konfrontasi argumen. Dan Anies tidak siap untuk memberikan jawaban. Anies juga tak sanggup untuk berhadapan langsung dengan Menko yang dia sebut itu. Cara yang dipakai Anies ini menunjukkan mental Anies yang sebenarnya, bahwa dia memang tidak siap untuk menjadi sosok antitesis. Narasi yang selama ini dia kemukakan hanyalah strategi agar orang menganggapnya sebagai orang besar. Jika menafsirkan ucapan Anies, ada 4 Menko dalam pemerintahan Jokowi, Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi, Mahfud sebagai Menko Polhukam, Erlangga sebagai Menko Perekonomian dan Muhadjir sebagai Menko PMK. Dari 4 nama itu, ada 2 orang yang potensial sebagai Menko yang dimaksudkan Anies, yaitu Mahfud dan Luhut. 2 orang ini yang paling mungkin menyebutkan soal konstitusi, meskipun mungkin redaksi kalimatnya berbeda dengan yang telah dinyatakan Anies. Karena pernyataan Anies itu agaknya memang sengaja mengaburkan konteks dan seolah-olah menuduh Menko tersebut berupaya mengganti konstitusi. Secara logis, Menko tidak punya kewenangan mengganti konstitusi. Soal perundangan itu kewenangan DPR. Jika ada kekosongan hukum, pemerintah boleh membuat perpu. Tapi itu pun dengan persetujuan DPR, dan umumnya perpu akan berubah menjadi undang-undang setelah memasuki masa persidangan di DPR. Itu artinya Anies memang sengaja mengaburkan konteks demi mendapatkan dukungan dari orang banyak. Jika itu benar, sang Menko memang berkata demikian, tapi menurut saya ucapan Menko tidak mungkin demikian, karena itu tidak logis. Kekuasaan Menko bahkan pemerintah sekalipun itu juga terbatas. Dengan kata lain, Anies kemungkinan telah memelintir pernyataan Menko yang sebenarnya. Karena itu, dia tidak berani menyebutkan namanya. Tidak mungkin Anies berani berhadap-hadapan dengan Luhut, karena Luhut adalah politisi berpengalaman yang jaringan politiknya sangat luas. Kalau sampai Anies berurusan dengan Luhut, bisa dibayangkan Anies bakal kena geprek. Apalagi jika diketahui Anies memelintir ucapannya. Begitu juga dengan Mahfud. Anies juga tidak akan berani beradu argumen dengan Mahfud yang terbiasa berpikir logis dan runut. Mahfud yang juga mantan hakim MK itu akan dengan mudah menekuk argumen Anies yang memang sering tak berdasar. Apalagi jika dalam proses adu argumen itu ternyata Anies ngibul. Dilihat dari track record-nya, Anies memang dikenal sebagai sosok yang hobi ngibul. Dia tidak malu-malu membuat pernyataan, kemudian menjilat ludahnya sendiri. Berkaitan dengan Menko ini juga begitu. Nanti akan ada Menko yang merasa dirugikan karena kata-katanya dipelintir. Bisa jadi dia bakal ngeles. Dari dulu begitulah Anies, ngibulnya tiada akhir.